Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Kisah Para Rasul 14 ayat 21. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Kamu Pasti Bisa. Ditulis oleh Marvin Williams. Topiknya adalah kamu pasti dan pasti bisa. Dorongan semangat itu ibarat oksigen, kita tidak bisa hidup tanpanya. Hal itulah yang dialami James Savage yang berusia 9 tahun. Bocah itu berenang bolak-balik sejauh lebih dari 3 km antara garis pantai San Francisco dan Pulau Alcatraz. Namun, setelah berenang selama 30 menit, ombak dan dinginnya air sempat membuat James ingin berhenti. Meski demikian, sekelompok orang yang sedang mendayung datang menyemangatinya. Kamu pasti bisa. Kata-kata tersebut mendorong James untuk meraih tujuannya. Ia pun mencatat rekor sebagai orang termuda yang berhasil berenang sejauh itu. Saat gelombang dan pedihnya penganiayaan membuat umat Tuhan ingin menyerah, Paulus dan Barnabas menguatkan hati mereka. Setelah memberitakan Injil di kota Derbe, kembalilah keduanya ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Kisah Para Rasul 14 ayat 21-22. Mereka menolong orang-orang percaya untuk tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kesengsaraan telah melemahkan mereka, tetapi kata-kata penguatan kembali menguatkan tekad mereka untuk hidup bagi Kristus. Dengan kekuatan Allah, mereka menyadari bahwa mereka dapat terus maju. Akhirnya, Paulus dan Barnabas membantu mereka memahami bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ayat 22. Hidup bagi Yesus bisa terasa sangat sulit, dan terkadang kita tergoda untuk menyerah. Syukurlah,
Tuhan Yesus dan saudara-saudari seiman kita dapat memberikan semangat yang kita butuhkan untuk terus maju dalam iman. Bersamanya, kita pasti bisa. Marilah kita renungkan, siapa saja dalam lingkaran pengaruh Anda yang perlu mendengar kata-kata penguatan dari Anda. Dorongan spesifik apa yang dapat Anda bagikan kepada mereka minggu ini? Hal ini patut kamu ketahui. Tanpa mengakrabi rangkaian perjalanan misi Paulus dan geografi pada zaman Alkitab, perikop seperti Kisah Para Rasul 14 bisa jadi membingungkan. Meski ayat 21 dan 26 sama-sama menyebutkan Antiokhia, sebenarnya itu adalah dua kota yang berbeda. Antiokhia yang disebutkan di ayat 21 terletak di Pisidia, suatu distrik di wilayah selatan Asia Kecil, sedangkan yang disebut di ayat 26 terletak di Syria. Kedua kota itu dan 14 kota lainnya diberi nama tersebut sebagai penghormatan kepada Antiochos, ayah dari Selekos Nikator, pendiri Kekaisaran Selekia, abad keempat sebelum Masehi. Di Syria sendiri ada 5 kota yang diberi nama Antiokhia, yang disebutkan di ayat 26 merupakan kota ketiga terbesar dalam Kekaisaran Romawi di abad pertama dan yang paling terkenal di antara semua kota. Kota itu menjadi pusat kegiatan misi bagi jemaat Tuhan setelah kekristenan berakar di sana. Lihat Kisah 11 ayat 19-30. Di Antiokhia, para murid untuk pertama kalinya disebut Kristen, ayat 26, dan ketiga perjalanan misi Paulus semua berawal di sana. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada. Sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.